Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang tua yang masa tuanya justru dihabiskan untuk dunia, bukan untuk perkara-perkara yang hubungannya dengan akhirat, patut bagi kita untuk berikan hadiah kepadanya. Jadi kalau ada orang tua yang masa tuanya justru tidak dihabiskan untuk beribadah, kasih hadiah. Kira-kira hadiah apa yang perlu kita bagi kepada orang tua yang tidak menghabiskan masa tuanya untuk beribadah? Kasih hadiah berupa tanah, segenggam tanah. Pak Cik, apa ini tanah? Apa maksudnya? Sebentar lagi Pak Cik kita kembali ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an ma'siyati, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lisholati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sudah ada keputusan dari majelis agama besok puasa atau belum? Belum lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sedikit berkenaan dengan puasa, ketika salah satu rukun puasa itu adalah niat. Ketika kita tidak berniat melaksanakan puasa, malamnya tidak ada niat, cuman kita pada paginya tidak makan, tidak minum sampai waktu maghrib, yang kita dapat hanya lapar dan dahaga saja, kita tidak mendapat pahala puasa karena tidak cukup rukun, yaitu berupa niat. Begitupun juga sama orang yang lupa akan niat. Macam mana Ustaz? Ingat-ingat pukul 9 baru ingat tak niat, maka macam mana? Maka tetap, karena tidak ada rukun berupa niat, maka puasanya juga tidak sah. Di dalam keterangan madhab Syafi'i, niat puasa bulan Ramadan itu kena tabitu niat. Maknanya tiap-tiap malam kena berniat menurut madhab Syafi'i. Namun menurut mazhab Maliki, niat itu tidak harus tiap-tiap malam. Cukup hanya satu kali di awal bulan Ramadan kita cukup boleh niat, maka cukup satu kali, kemudian pada hari yang lain seumpama kita tidak niat, itu sudah cukup menurut mazhab Maliki. Karena kita ini adalah manusia yang terkadang lupa. Karena kita ini terkadang lupa perihal tentang niat, maka mulainya esok bagi imam, kalau imam hadir di masjid ini atau pengurusi masjid, karena kita ini manusia yang terkadang lupa akan niat, apalagi bulan puasa, maka mulainya di awal Ramadan kita niat mengikuti mazhab Maliki. Jadi umpama esok kita ini nak berpuasa, malamnya ini atau sebelum sholat taraweh atau selepas sholat taraweh,
itu berniat mengikuti mazhab Maliki, yang niatnya itu begini niatnya. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami Maliki fardhol lillahi ta'ala. Satu lagi. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami Maliki fardhu lillahi ta'ala. Maknanya begini maknanya. Kalau payah menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan bahasa kita pun tidak mengapa. Maknanya macam mana? Nawaitu, saya berniat untuk melaksanakan puasa semua di bulan Ramadan pada tahun ini mengikuti mazhab Maliki, fardu karena Allah Ta'ala. Boleh ingat ya? Satu lagi, saya niat melakukan puasa semua bulan Ramadan pada tahun ini mengikuti mazhab Maliki, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita tak paham bahasa Arab, pakai bahasa kita tidak mengapa. Kemudian selepas kita niat demikian, kemudian kita niat mengikuti mazhab Syafi'i karena kita mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Ini menjaga kita seandainya nanti pada hari-hari tertentu ternyata kita lupa tidak berniat, maka puasa kita tetap sah karena di awal Ramadan kita sudah niat mengikuti mazhab Maliki. Boleh paham ya ini ya? Jadi tolong nanti mungkin imam yang bertugas atau pengurusi masjid misal nak melaksanakan sholat taraweh, boleh ini diajarkan kepada jamaah supaya niat tadi itu bersama-sama niatnya. Nawaitu diikuti semua jamaahnya. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami Maliki fardhu lillahi ta'ala, diikuti oleh jamaahnya. Boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan yang demikian ini kena di awal Ramadan. Kalau selepas puasanya lalu hari keduanya niat, macam mana? Tak jadi. Jadi harus di awal Ramadan. Karena kita niatnya semua daripada bulan Ramadan, maknanya mulai daripada tarikh 1 sampai tarikh yang terakhir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini tolong esok ingatkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis, aksiru dzikra hadhimil ladzatil mauti, perbanyaklah siapa kalian ingat akan sesuatu perkara yang boleh memutuskan kenikmatan. Perbanyaklah siapa kalian mengingat sesuatu yang boleh memutus kenikmatan. Apa sesuatu yang boleh memutus daripada kenikmatan? Al-mauti, yaitu mengingat kematian. Kenapa? Sebab dengan mengingatkan kematian, sebab kita banyak mengingat akan suatu kematian, itu boleh menjadikan kita takut melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana dikatakan di dalam salah satu kitab, dikatakan oleh Syekh Al-Lafaf yang dikutip daripada Syekh Abdul Rauf Al-Manawi. Qala Al-Lafafu man aksara dzikral mauti ukrima bi salasati asya. Sesiapa yang banyak mengingat akan kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah ta'jili taubati. Orang yang selalu ingat akan kematian, maka dia akan mensegerakan taubat. Kenapa? Takut-takut. Kemarin melakukan perbuatan maksiat, takut-takut bila tidak lekas ditaubati, takut Allah matikan ia sebelum ia melaksanakan taubat. Orang mati tidak menunggu tua, orang mati tidak menunggu sakit, banyak muda mati, sehat mati banyak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Maka Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, arba'atun hasanatun walakin arba'atan minha asanu. Ada 4 perkara yang molek, namun ada 4 perkara yang jauh lebih molek dibandingkan dengan 4 perkara. Salah satunya 4 perkara yang molek, tapi ada 4 perkara yang jauh lebih molek adalah at-taubatu minasyaikhi hasanun. Orang tua yang bertaubat itu molek. Usia sudah 60 tahun, 70 tahun, batuk-batuk umpamanya, lalu dihabiskan masa tuanya untuk bertaubat, dihabiskan masa tuanya untuk beribadah kepada Allah, molek. Walakin minasyabi, akan tetapi taubatnya daripada orang yang usianya masih muda, ahsanu, jauh lebih molek. Orang tua taubat, maknanya masa tuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, molek. Tapi kalau jiwa pemuda, seorang pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, jauh lebih molek. Di masjid ini ada orang tua yang hari-hari sholat berjamaah, iktikaf, baca Al-Quran. Lalu kita tanya, Pak Ci, umurnya berapa? Umurnya 70 tahun. Dijawabnya sambil batuk-batuk semisal. Maka biasa, banyak dah nih, ya kan? Masa tua dihabiskan untuk beribadah, banyak. Tapi kalau ada orang tiap-tiap hari duduk ke masjid, sholat berjamaah, iktikaf, baca Al-Quran, lalu kita tanya, Dek, usianya berapa? 18 tahun umpamanya, ini spesial. Maka kita tengok di masjid ini, nampak yang muda-muda pun tak nampak juga kemana. Nah ini wasyabun, orang yang usianya muda menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, itu lebih molek. Di saat muda jiwanya apa? Main motor, Masya Allah. Ustaz ini tadi itu Masya Allah berangkat daripada pondok sebenarnya awal, tapi tadi Ustaz masa nak yutan itu Masya Allah ada segerombolan muda-muda bawa motor tuh hampir kena kereta. Akhirnya Allah, Ustaz tak berani laju, dah slow-slow, jadi sampai lambat tadi masbuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang tua yang masa tuanya justru dihabiskan untuk dunia, bukan untuk perkara-perkara yang hubungannya dengan akhirat, patut bagi kita untuk berikan hadiah kepadanya. Jadi kalau ada orang tua yang masa tuanya justru tidak dihabiskan untuk beribadah, kasih hadiah. Kira-kira hadiah apa yang perlu kita bagi kepada orang tua yang tidak menghabiskan masa tuanya untuk beribadah? Kasih hadiah berupa tanah, segam tanah. Pakcik, apa ini tanah? Apa maksudnya? Sebentar lagi Pakcik kita kembali ke tanah. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah akan muliakan mereka-mereka yang selalu ingat akan kematian. Yang kedua adalah waqana'atil qalbi. Apa maknanya waqana'atil qalbi? Menerima segala apa yang oleh Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan apa yang telah oleh Allah berikan kepadanya. Biasa kita kerja dapat untung 100-200, hari ini kita kerja dapat 20 ringgit. 20 ringgit digunakan untuk makan dah kenyang doh. Ya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah, Engkau masih aku berikan rezeki hari ini, boleh makan ya Allah, cukup hari ini aku makan ya Allah. Besok macam mana? Besok saya tak kisah, sebab belum tentu ada jaminan nyawaku ini sampai esok hari ya Allah. Yang terpenting hari ini sudah cukup. Terkadang kita ini kumpul harta. Apa tujuannya? Seolah-olah hidup kita masih lama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada di dalam salah satu kitab itu ada satu kisah. Ada orang soleh yang dijemput oleh seorang raja. Sampai di hadapan seorang raja, orang soleh ini dikata, wahai engkau orang soleh, di hadapanku kau nak minta apa sahaja aku akan berikan, kata sang raja. Lalu orang soleh ini kata, oh minta maaf, saya tidak akan minta sesuatu kepada engkau. Padahal sang raja mengatakan, mintalah apa saja akan aku berikan. Tapi orang soleh ini kata, saya tak minta apa-apa di hadapanmu.
lalu terus pergi. Kira-kira kalau kita macam mana? Bagi tahu saya satu permintaan, maka saya akan berikan semua permintaan itu. Kira-kira kita nak atau tidak? Ya pasti nak ya, pasti nak. Ini tidak, terus pergi. Bila orang ini pergi, sang raja ini penasaran. Di saat yang lain justru mendapat kesempatan supaya raja memberikan sesuatu, orang ini disuruh meminta sesuatu, malah justru tak nak. Sang raja panggil lagi, wahai engkau orang soleh, kesini wahai orang soleh, kenapa engkau tak nak meminta sesuatu kepadaku? Ini bahasan tasawuf, perhatikan jawabannya. Lalu orang soleh ini menjawab begini, wahai sang raja, buat apa aku meminta kepada orang yang orang tersebut masih meminta kepada zat yang maha memberi? Perhatikan jawaban ini mulai sekali jawabannya. Wahai sang raja, buat apa saya meminta kepada seseorang yang orang itu masih meminta kepada zat yang maha memberi? Boleh paham ya maksudnya itu ya? Siapa zat yang maha memberi? Allah Ta'ala. Apakah kalau semisal demikian tidak lebih molek aku terus langsung memohon kepada Allah Ta'ala daripada memohon kepada engkau? Lalu sang raja pun terdiam. Lalu orang soleh ini memberikan satu pertanyaan begini, wahai sang raja, seumpama engkau berada di tengah-tengah padang pasir, lalu engkau kelaparan, engkau haus, engkau lapar. Sama saya juga berada di tengah-tengah padang pasir, cuman saya membawa sebotol air minum. Saya membawa sebotol air minum sementara engkau tidak membawa apa-apa. Kira-kira boleh tidak kalau saya tukar air sebotol air minum ini dengan mahkota dan kerajaanmu? Kira-kira kau berikan apa tidak? Maka sang raja itu pun menjawab, tentu akan saya berikan, sebab tanpa air minum itu saya akan mati. Maknanya macam mana? Maknanya qanaah atau cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kita pada hari ini itu cukup, sebab belum ada jaminan esok kita masih hidup. Maka nikmati saja apa yang sekarang oleh Allah berikan kepada kita. Terkadang kita ini tak cukup, wah tak cukup lah untuk makan 7 hari. Memang ada jaminan kita sampai hidup 7 hari. Mungkin selepas daripada masjid ini boleh kita tidur kemudian tidak bangun untuk selama-lamanya. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan muliakan ia dengan cara apa? Yang ketiga adalah wa nasyatil ibadati, semangat di dalam melakukan ibadah, semangat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan sebentar lagi akan mendatangi kita. Bulan Ramadan sebentar lagi akan mendatangi kita. Kalau ditanya, kira-kira kita bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Bahagia ya, bahagia. Ini berbeda dengan dulu orang-orang soleh zaman dahulu kala. Orang soleh zaman dahulu kala ketika nak datang bulan Ramadan itu justru sedih, menangis. Orang soleh nak datang bulan Ramadan, dekat-dekat nak datang bulan Ramadan sedih, akhir-akhir bulan Ramadan jauh lebih sedih. Maknanya bagaimana? Maknanya begini, nak datang bulan Ramadan sedih. Sedihnya itu bukan sebab apa, tetapi memohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai saya tidak menjumpai daripada bulan Ramadan. Sedih takut-takut kalau tidak sampai menjumpai bulan Ramadan. Faham ya ini ya? Sudah masuk bulan Ramadan, sudah jumpa bulan Ramadan 1, 2, tarikh 10, tarikh 20, dekat-dekat akhir daripada bulan Ramadan, lebih sedih lagi. Ya Allah, bulan Ramadan ini aku dapat ya Allah, tapi adakah tahun kemudian saya masih jumpa bulan Ramadan ya Allah? Sedih lagi. Kalau kita kan tidak. Dekat Ramadan kita bahagia, dekat-dekat akhir daripada bulan Ramadan tambah bahagia. Bedanya apa? Dekat-dekat bulan Ramadan bahagia. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ini saya jual nasi, jual lauk, jual air, laku nih. Nah ini bahagianya bukan karena nak sambut daripada bulan Ramadan, tapi
niaga. Banyak ya, banyak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Saya ini pernah punya pengalaman begini. Biasa saya bulan Ramadan itu di KL, kebetulan sudah adzan maghrib, saya belum berbuka puasa sebab masih di jalan. Ada air mineral, ada, saya berbuka tapi belum makan, belum minum. Akhirnya apa? Saya singgah di satu kedai, yang kedai itu jual air air balang. Nampak orang sudah tidak antri, tak ada orang yang beli, saya pun beli. Saya minum dekat situ. Bila di tengah-tengah saya minum, itu kemudian airnya itu ternyata dibuang. Orang ini dah nak tutup. Jadi air itu masih dalam segini, air balang itu, karena dah nak tutup. Padahal saya tengah minum di dekatnya, airnya itu dibuang dekat macam sungai kecil, dekat saluran air, dibuang. Dalam hati saya, ya Allah, sayangnya air dibuang. Dalam hati saya, oh mungkin apa yang saya minum ini mungkin nanti akan di-free-kan. Karena apa? Baki daripada tadi itu. Ternyata bila selepas habis, saya pun ya tanya, berapa? Bayar juga rupanya. Oh, banyak krim. Ternyata bayar juga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Jadi sayanglah kalau semisal masih boleh dimanfaatkan, ya jangan dibuang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa nasyatil ibadati, semangat dalam melaksanakan ibadah. Tadi cerita ulama itu, para ulama, kalau kemudian ketika kita akhir-akhir daripada bulan Ramadan, sudah tarikh 25 Ramadan, kita bahagianya bukan sebab apa, tapi bahagia pasal kita nak pakai baju ya Allah ya Karim. Bahagia karena ada cuti dan seterusnya. Sepatut kita kena sedih, ya Allah, tahun ini aku jumpa bulan Ramadan, ya Allah, adakah nanti tahun kemudian saya masih jumpa, ya Allah, sebentar lagi bulan Ramadan itu pergi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi dikatakan oleh Allah, sesiapa yang selalu ingat akan kematian, Allah akan muliakan 3 perkara. Yang pertama segera taubat, yang kedua menerima pemberian Allah, yang ketiga adalah semangat dalam beribadah. Wa man nasyahu, dan sesiapa yang melupakan akan kematiannya, utiba bi salasati asya, maka ia dihukum dengan 3 perkara. Dihukum dengan 3 perkara. Apa saja dihukum dengan 3 perkara tersebut? Maknanya ia akan diberikan musibah dengan 3 musibah. Orang yang lupa akan kematiannya, tak nak ingat akan perihal satu kematian, maka Allah akan hukum atau Allah akan coba dengan 3 cobaan atau 3 musibah. Apa saja? Yang pertama adalah taswifi taubati, menunda-nunda taubat. Saya kan masih muda, nantilah kalau saya sudah usia 30, 40, 50, ditunda-tunda. Akhirnya apa? Belum taubat, sudah terlebih dahulu meninggal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, biasa di sini kalau ada orang jahat, ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang ahli maksiat, lalu orang ini mati atau meninggal dunia, lalu disolati. Selepas disolati itu biasanya imam akan berkata di hadapan jamaah dengan kalimat begini, apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Betul ya? Apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Kira-kira kalau kita sholat, lalu kita sholat jenazah, lalu imam mengucapkan kalimat tadi, apa yang kita jawab? Apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Baik, sampai 3 kali ya. Maknanya 3 kali itu maknanya imam mentahqiqkan apakah betul-betul baik atau tidak. Apa baik sampai 3 kali. Padahal orang ini ahli maksiat umpamanya. Kira-kira antara lisan kita dengan hati kita itu ingkar apa tidak? Ingkar apa tidak? Ada orang ahli maksiat mati, disolati, lalu imam kata, apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Lalu kita kata baik. Antara lisan dan hati kita itu sesuai apa tidak? Tidak ya. Kenapa kemudian tidak kita katakan buruk 9? Nah Ustaz, kalau kita kata apa yang perlu kita kata kepada si mayat jahat atau buruk, kita dimarah, betul kan? Dimarah sama keluarganya atau teman-temannya. Maka ya tetap kita ucapkan kalimat
Apa yang perlu kita kata kepada si mayat? Baik. Baik gitu ya jawabnya ya. Baik atau kebaikan gitu. Itu maknanya begini para jamaah. Ya kalau orang itu yang mati orang soleh, ya memang sepatutnya kita ucapkan demikian. Tapi kalau orang yang tidak soleh atau orang yang ahli maksiat, yang nyata-nyata orang itu ahli maksiat macam mana? Maka tetap kita katakan baik atau kebaikan. Tetapi dalam hati kita, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik, dalam hati kita kata orang ini baik. Baik apa? Selama hidupnya dia ini ahli maksiat. Dengan cara dia mati, maka dia mengurangi perbuatan maksiatnya. Maka mati itu adalah yang terbaik bagi orang yang ahli maksiat. Boleh paham ya ini ya? Jadi kita kata apa yang perlu kita kata kepada si mayat, yang mayat ini ahli maksiat. Baik, baik macam mana? Baik, orang yang ahli maksiat ini sebaiknya memang mati. Seandainya dia terus hidup atau masih hidup, maka dia akan terus melakukan perbuatan maksiat. Maknanya dengan mati itu dia memutus perbuatan maksiatnya. Nah, maknanya semacam itu. Dalam hati kita kata semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, Allah akan hukum terhadap orang-orang yang tak nak mengingat akan kematiannya. Yang ketiga apa? Watarkir ridho bil kafafi, meninggalkan ridho dengan apa yang oleh Allah berikan. Maknanya dia tidak merasa berkecukupan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berikan harta, dah cukup doh, nak lagi dan seterusnya, karena merasa bahwa dia masih lama hidup di dunia dan menikmati harta yang oleh Allah berikan kepada mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baru-baru ini Ustadz itu ada baca satu nasihat daripada seorang tok guru. Jadi nasihat itu begini, Masya Allah. Ini kalamnya agak sedikit tinggi kalamnya. Bahasanya agak sedikit tinggi. Perkataannya begini. Apabila ada orang miskin datang di wilayahnya orang muslim yang kaya raya. Apabila ada orang miskin yang datang di kampungnya orang muslim yang kaya raya, maka yakinlah bahwa ada harta yang telah dicuri daripadanya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Apabila datang orang miskin di kampung atau di wilayahnya orang muslim yang kaya raya, maka ada harta yang telah dicuri daripada orang muslim yang miskin. Kira-kira maknanya apa? Sesama orang muslim itu sepatutnya tidak boleh membiarkan orang sesama orang muslim dalam keadaan kesusahan. Karena harta itu ya titipan yang oleh Allah berikan kepada kita. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyuruh kita untuk membantu orang lain, untuk bersedekah. Bersedekah maknanya kepada siapa ya? Kepada orang yang memerlukan. Nah kemudian kita membiarkan orang miskin tersebut, maknanya apa? Harta yang sepatutnya menjadi haknya orang miskin itu tidak dikeluarkan, bermakna dia telah mencuri haknya orang miskin. Ya Allah, luar biasa ini, luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan hukum apa? Yang ketiga, bagi mereka-mereka yang lupa akan kematiannya atau tak nak mengingat akan suatu kematian. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wattakasuli fil ibadati, bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah. Tunggulah, nantilah. Akhirnya apa? Akhirnya sholat, tetapi sholatnya dikerjakan di akhir waktu. Puasa tidak melaksanakan, oh tak apalah, saya ini sekarang tak boleh melaksanakan puasa, padahal mampu. Begini para jamaah, termasuk salah satu perkara yang boleh bagi seseorang untuk tidak melaksanakan puasa adalah dalam keadaan sakit. Nah dalam keadaan sakit ini, sakit yang macam mana? Apakah semua orang yang sakit kemudian boleh untuk tidak melaksanakan puasa? Oh tidak, ada keterangan-keterangannya. Jadi orang sakit yang boleh tidak melaksanakan puasa itu sakit yang macam mana?
orang yang sakit pada bulan puasa atau ketika puasa, dan apabila dia tetap melanjutkan puasanya, maka akan menjadikan tambah sakitnya terhadap orang tersebut. Maka orang tersebut boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Boleh paham ya ini ya? Kalau sakitnya hanya sakit kaki saja, Pak Cik, Bapak tak puasa. Pak Cik sakit kaki, tak ada hubungannya dengan perut. Kira-kira tetap wajib puasa ke tak? Tetap wajib puasa. Pak Cik tak puasa Bapak, sakit kepala Pak Cik, tak ada hubungannya, tetap wajib puasa. Bahkan yang demikian ini, kalau semisal orang yang sakit tadi kemudian bila tetap melaksanakan puasa akan menambah rasa sakitnya, kemudian sampai boleh menjadikan dia mati umpamanya, maka puasanya justru hukumnya haram. Boleh paham ya ini ya? Ada orang sakit umpamanya, ada orang sakit, lalu dia ini puasa, padahal sudah dikata sama dokter, Pak Cik ini tiap pukul 10, tiap pukul 12 Pak Cik ini kena minum obat. Kalau Pak Cik tak minum obat, maka Pak Cik ini akan berbahaya sekali sakitnya. Tapi orang ini tanah, tak apalah, saya tetap melanjutkan puasa. Nanti kalau saya mati dalam keadaan puasa, saya mati syahid. Bukan mati syahid. Mati apa namanya? Bukan mati syahid. Justru dia wajib untuk membatalkan puasa, karena menjadikan madarat apabila dia berpuasa tadi itu. Islam itu indah, tidak perlu dipaksakan. Islam itu indah. Oh, kalau tidak mampu berpuasa karena sakit, andaikan berpuasa menambah rasa sakitnya, maka boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Kalau sakit boleh melanjutkan puasa, tetapi dia tak nak melaksanakan puasa. Padahal kalau puasa tidak menambah rasa sakitnya lalu dia membatalkan, maka yang demikian ini tetap terkena hukum haram meninggalkan puasanya. Mananya dia tetap terkena hukum maksiat. Nah, ini kena betul-betul diperhati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Lau ta'lamul hayawanatu ay al-bahaimu ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan." Lau ta'lamul hayawanatu, andaikan binatang-binatang, ma ta'lamuna minal mauti, itu mengetahui akan perihal tentang kematian. Apabila hewan-hewan itu mengetahui perihal tentang dahsyatnya kematian, ma akaltum lahman saminan abadan, maka niscaya manusia di dunia tidak akan pernah memakan daging yang dalam kondisi gemuk. Maknanya bagaimana? Apabila hewan-hewan itu tahu perihal tentang dahsyatnya kematian, maka kita ini manusia tidak akan pernah menjumpai daging yang ketika masih hidupnya atau ketika masih dalam hayawan tersebut dalam keadaan gemuk. Kenapa? Orang itu terkadang para jamaah kurus itu bukan karena kurang makan. Terkadang orang kurus, badannya kurus, itu bukan berarti kurang makan. Terkadang memikirkan sesuatu. Sama hewan kalau tahu dahsyatnya akan kematian, karena memikirkan karena dahsyatnya kematian itu sehingga badannya kurus. Kita manusia tidak akan mendapati hewan yang dalam keadaan gemuk. Tapi sebaliknya, kita manusia yang tahu akan dahsyatnya kematian, justru kitalah yang gemuk. Betul apa tidak? Memang dahsyat kematian itu macam mana? Sayyidina Umar pernah ditanya. Jadi urutannya begini para jamaah, kita nanti jaya di akhirat atau tidak, itu tergantung kita nanti di alam kubur jaya atau tidak. Di alam kubur jaya atau tidak, itu tergantung ketika kita sakaratul maut jaya atau tidak. Sayyidina Umar itu pernah ditanya, wahai Sayyidina Umar, berikan kabar kepada saya perihal tentang sakaratul maut. Lalu Sayyidina Umar menjawab, tidak ada seorang pun yang boleh merasakan atau membayangkan macam mana sakitnya sakaratul maut. Tetapi bila engkau boleh membayangkan
macam mana rasa sakitnya bila pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuhmu. Pokok yang berduri masuk dalam tubuh kita, selepas masuk lalu diangkat kembali secara paksa. Andaikan engkau mampu membayangkan sakitnya itu, maka sungguh engkau baru sikit mampu membayangkan macam mana rasa sakitnya sakaratul maut. Maka di dunia ini, maka perihal tentang sakaratul maut, ada dua perkara yang oleh Allah rahasiakan kepada kita, dan ini tidak diketahui oleh manusia. Dalam perkara sakaratul maut, Allah merahasiakan dua perkara yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Apa saja dua perkara ini? Yang pertama adalah Allah merahasiakan apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Allah rahasiakan apakah kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Menjadi rahasia Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Hidup di dunia ahli ibadah umpamanya, hidup di dunia senantiasa beramal soleh, tetapi memandang orang lain yang tidak beramal soleh umpama kita, lalu kita kata, orang ini pasti nanti mati dalam keadaan celaka, orang ini nanti pasti akan celaka di akhirat kelak. Tak boleh, karena ini menjadi rahasia Allah. Boleh jadi kita yang ahli, boleh jadi umpama orang yang ahli maksiat, ternyata Allah matikan ia dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana banyak diceritakan di dalam kitab, ada seorang perempuan yang ahli berzina. Balik daripada perbuatan zinanya, dia melihat ada seekor anjing. Yang anjing ini nak minum, tetapi lidahnya tidak sampai kepada air. Anjing ini nak minum, tapi tak sampai lidahnya ke air. Lalu perempuan yang ahli zina ini berbelas kasihan kepada seekor anjing tersebut. Diambillah kasutnya, lalu digunakan untuk ambil air, lalu diminumkan kepada si anjing tersebut yang kehausan. Asbab daripada sifat baiknya perempuan kepada seekor anjing yang kita kata hewan yang najis, najisnya najis mughaladhah, asbab daripada kebaikan tersebut Allah matikan ia dalam keadaan bertaubat. Pun juga ada orang yang soleh, ahli ibadah, ternyata apa? Ternyata dia berbuat satu keburukan sehingga menjadikan ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seperti siapa? Zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada orang hebat, ada orang soleh, setiap doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ustaz tersilap siapa namanya, tapi ini hidup pada zaman Nabi Musa. Dan pada zaman Nabi Musa ada seorang raja yang zalim. Dipanggil orang soleh ini di hadapan sang raja. Wahai engkau orang soleh, aku punya hajat kepada engkau. Apa wahai sang raja? Aku minta engkau supaya mendoakan Musa, supaya Musa itu tidak boleh masuk ke wilayahku. Minta sang raja kepada orang soleh tadi, mintalah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Musa itu tidak boleh masuk ke wilayahku. Maka kata orang soleh ini, tak boleh, saya tidak boleh mendoakan keburukan. Kalau engkau tak nak berdoa demikian, maka aku akan hukum mati engkau. Akhirnya apa? Orang soleh ini pun berdoa kepada Allah dengan doa yang umpama diminta kepada sang raja, yang umpama diminta oleh sang raja tadi itu. Berdoa. Setiap Nabi Musa nak masuk ke wilayah yang sang raja selalu tersesat, masuk lagi tersesat, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa demikian ya Allah? Allah pun jawab, sebab doa daripada orang tersebut. Lalu Nabi Musa pun kata, ya Allah, kerana engkau telah mengabulkan doa orang tersebut, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Apa doa Nabi Musa? Ya Allah, ambillah kesolehannya orang tersebut ya Allah. Akhirnya apa? Allah matikan orang tersebut dalam keadaan su'ul khotimah tanpa membawa iman. Wa na'udzubillah ya Allah. Maka sudah, yang terpenting kita memperbanyak ibadah. Sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, tingkatan dalam beribadah itu ada 3. Ingat apa tidak? Tingkatan seseorang ketika melakukan ibadah ada 3. Yang pertama adalah sekedar menggugurkan kewajiban. Puasa, wajib puasa. Kenapa? Sebab wajib. Maknanya menggugurkan kewajiban. Kalau tidak wajib, tidak dikerjakan. Yang kedua, melaksanakan ibadah itu tujuannya untuk mendapat surga.
Pakcik puasa, sholat iya, zakat tentu, haji tiap tahun. Untuk apa Pakcik? Supaya nanti di akhirat saya mendapat surga. Banyak yang demikian ini. Beribadah melaksanakan perintah Allah, tetapi ada tujuan mendapat surga. Ustaz nak tanya, kita ini punya anak, lalu anak kita ini kita suruh untuk bersihkan rumah. Nah, saya suruh engkau untuk bersihkan rumah hari ini. Lalu anaknya menjawab, boleh ayah, saya nak kerjakan apa yang ayah suruh, tetapi nanti selepas saya mengerjakan apa yang ayah suruh, saya minta uang 50 ringgit. Kira-kira kita kata anak ini anak yang taat apa tidak terhadap orang tuanya? Anak taat apa tidak? Melakukan perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya, tapi minta imbalan. Kira-kira disebut dengan anak yang taat apa bukan? Bukan. Paham ya? Bukan dinamakan anak yang taat. Sama, apakah kita termasuk hamba yang taat? Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, namun kita meminta kepada Allah, boleh ya Allah, tapi nanti di akhirat saya nak mendapat surga. Apakah ini dinamakan dengan hamba yang taat? Dalam ilmu tasawuf, tingkatan yang nomor 2 ini tingkatan yang masih rendah, sama dengan tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling tertinggi ketika kita melakukan ibadah, apa tingkatan yang tertinggi? Bukan sekedar nak menggugurkan kewajiban, bukan sekedar kita nak mendapati daripada surga, bukan semuanya, bukan. Tetapi apa? Pakcik sholat, puasa, zakat, iya, haji, insya Allah tahun ini. Untuk apa Pakcik? Untuk mendapat ridho Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tak kisah apakah nanti di akhirat Allah akan masukkanku ke dalam surga, tak kisah apakah Allah akan masukkanku ke dalam neraka, tak kisah. Yang terpenting ibadahku ini mendapat ridho Allah Ta'ala. Kerana tujuan ibadahnya nak mendapat ridho daripada Allah Ta'ala, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah dengan cara yang semolek-moleknya. Kenapa? Sebab tidak ada ridho di dalam ibadah yang tidak molek. Faham ya? Tidak ada ridho di dalam satu ibadah yang ibadah tidak dikerjakan dengan molek. Subhanallah. Yang pertama, sekedar menggugurkan kewajiban. Ini biasanya istihza'an lil ibadah, meremehkan ibadah. Yang terpenting kan saya sudah melaksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapati surga, itu biasanya jenis yang kedua ini semangat melakukan ibadah, tetapi kesemangatan melakukan ibadah itu tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Semangat melakukan ibadah, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Malam bangun sholat tahajud, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 sembahyang sholat tahajud. Selepas subuh ngantuk, akhirnya tidur. Bila tidur bangun pukul 12, akhirnya tidak kerja, akhirnya tidak mendapat uang karena tidak kerja. Karena tidak mendapat uang, karena tidak kerja itu, dia tidak boleh memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Paham ya ini ya? Semangat melakukan ibadah berupa qiyamul lailnya, tetapi ada perkara yang wajib yang dia tinggalkan. Berupa apa? Kerja. Kerja memberikan nafkah. Oh, jangan kira kalau kita kerja ini hukumnya sunnah-sunnah begitu saja. Wajib. Karena ada orang yang perlu kita biayai. Siapa? Anak dan istri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka nanti tolong kalau semisal masjid ini ada program qiyamul lail, lalu jamaah tak hadir, ada yang tidak hadir, ya jangan suudzon. Oh, mungkin jamaah itu selepas subuh ada kerja, mengantuk dan seterusnya. Indah kan dalam Islam itu? Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir Ustaz nak pesan, ketika nanti kita sholat taraweh, tolong bagi imam berikan kesempatan kepada makmum untuk melaksanakan sholat ba'diyah isya sebelum melaksanakan ibadah sholat taraweh. Dan mungkin boleh dianjurkan atau dibagi tahu, jom kita sebelum melaksanakan sholat taraweh kerjakan sholat ba'diyah isya 2 rakaat terlebih dahulu. Mulai. Kenapa?
terkadang kita ini mengutamakan sholat tarawehnya selepas imam assalamualaikum kita duduk tunggu imam berdiri sholat taraweh baru kita melaksanakan sholat taraweh. Padahal apa? Sholat taraweh kalau dibanding pahala dan keafdolannya itu tidaklah lebih utama dibandingkan dengan sholat ba'di ya'i isya. Faham ya ini ya? Nah, cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga kita boleh menjumpa bulan Ramadan ini sampai daripada akhir bulan Ramadan, dan kita boleh mendapat Ramadan daripada tahun-tahun berikutnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.